fungsi bidang P2V ini apa, Bang? Ya, terima kasih. P2P ini sendiri sebenarnya merupakan bidang yang menangani khusus tentang pencegahan dan pemberantasan penyakit. Jadi di bidang P2P ini sendiri kita dimandati untuk mengelola pelayanan kesehatan yang mana menjadi SPM atau standar pelayanan minimal dari daerah di bidang kesehatan. Nah, SPM bidang kesehatan ini sendiri kan ada 12 indikator yang menjadi kewenangan tingkat 2 atau kabupaten. 2 indikator menjadi tingkat provinsi. Dari 12 indikator yang menjadi kewenangan kabupaten itu ada 6 indikator yang dikelola yang harus dikoordinasikan oleh bidang P2P. Yang mana di dalam bidang P2P ini ada 4 indikator SPM dikelola oleh bidang penyakit tidak menular dan 2 indikator oleh penyakit menular. Nah, 2 indikator penyakit menular ini yaitu TBC dan HIV. Sementara penyakit tidak menular itu ada tentang pengelolaan orang dengan gangguan jiwa, ada diabetes mellitus, ada hipertensi, dan juga ada tentang itu satu lagi hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan kesehatan usia reproduktif. Jadi dalam fungsinya P2P ini dalam pemberian pelayanan kita harus bekerja sama dengan puskesmas. Nah, dalam hal bekerja dengan puskesmas ini kita banyak mengkoordinir program UKM yang ada di puskesmas menjadi UPT dari Dinas Kesehatan. Dia memiliki fungsi untuk melakukan mulai penjaringan termasuk pelayanan terhadap masyarakat yang mana seluruhan ini dilaporkan kepada Dinas Kesehatan dan itu menjadi yang merupakan suatu kewajiban daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di puskesmas itu sendiri ada upaya untuk memberikan pelayanan sampai ke posyandu maupun dalam gedung. Baru ada program PISPK. PISPK ini adalah program Indonesia Sehat berbasis keluarga. Jadi ada indikator-indikator yang ada di dalam SPM ya. Ya. Nah, Bang, kalau kita melihat artinya yang mana dari 12 yang Abang sampaikan itu diantaranya apa aja, Bang, tadi, Bang? Dari 12 indikator atau 6 indikator itu tuh apa aja, Bang, sebenarnya? Nah, indikator SPM itu melingkupi mulai dari kehamilan, mulai dari usia 0 sampai dengan 5 tahun, usia 5 sampai remaja, usia produktif, lansia, itu yang harus adalah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar. Jadi itu terbagi-bagi karena pelayanan sesuai dengan standar, contoh pelayanan kehamilan itu standarnya ditentukan ada mulai dari K1, K2, K3 itu ada beberapa indikator. Kebetulan kalau yang di bidang P2P ini dari 12 indikator tersebut ada 6, yang mana 4 ada dikelola oleh seksi penyakit tidak menular, yang mana tadi tentang diabetes, tentang hipertensi, orang dengan gangguan jiwa. Nah, ini salah satu dari 6 itu termasuk TBC dan HIV. Itu adalah SPM pelayanan kesehatan. Oh, jadi topoksinya di Dinas Kesehatan gitu ya, di P2V gitu ya. Di P2P ada 6 indikator. Ada 6. Sementara 6 indikator yang lain itu ada di bidang kesehatan masyarakat, di Kesmas. Berarti di puskesmas gitu ya. Di bidang Kesmas. Oh, di Kesmas. Ya, puskesmas malah menjadi satu kesatuan melaksanakan semua, cuma koordinasinya atau mengkoordinirnya ada di
dinas kesehatan. Yang melaksanakan kegiatan itu adalah puskesmas. Puskesmas. Termasuk dari 6 indikator yang Bapak katakan tadi, apakah dinas kesehatan sendiri yang turun atau puskesmas yang melakukan action untuk kegiatan? Action untuk melaksanakan ini semuanya ada di puskesmas. Ada di puskesmas. Ya. Jadi dinas kesehatan ini hanya memanage, melapor dan mendorong. Jadi kita melakukan pembinaan dan kita mengarahkan puskesmas untuk melaksanakan apa. Nah, tapi kalau kita bicara anggaran, Bang, anggarannya dari P2VK atau puskesmas sendiri anggarannya? Nah, bicara tentang anggaran, di dalam sistem penganggaran di kesehatan, kita selain dari APBD, kita mendapat bantuan operasional kesehatan. Bantuan operasional kesehatan ini dari pusat langsung ke puskesmas. Jadi bantuan operasional kesehatan ini dalam bentuk non fisik dan oleh khusus non fisik dianggarkan sebagian kecil untuk guna melakukan monitoring dan pembinaan. Tapi untuk melaksanakan SPM itu sendiri, ya DAK non fisik itu langsung dari pusat ke puskesmas dalam bentuk anggaran BOK. Oh, berarti Jadi langsung ke rekening sudah puskesmas ya? Ke rekening puskesmas. Dan anggaran itu ada di puskesmas. Oleh sebab itu kita dari dinas kesehatan hanya mengarahkan, nanti puskesmas yang melaksanakan menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan di puskesmas masing-masing sesuai dengan juknis dan juga sesuai dengan beban kerja puskesmas, jumlah penduduk yang dilayani, luas wilayahnya, itu semua ada perhitungan untuk menentukan alokasi anggaran yang ada di puskesmas. Oh, jadi P2P hanya monitoring untuk memfasilitasi setiap kegiatan yang sudah diarahkan anggaran dari APBN tadi gitu ya? Iya, benar. Jadi tugas dinas kesehatan ini memang adalah fungsi manajemen. Jadi kita tidak melaksanakan kegiatan langsung, karena yang melaksanakan kegiatan langsung di bidang kesehatan ada UPT-nya yaitu puskesmas. Kalau di sini berapa jumlah puskesmas di 6 kecamatan? Di Kota Waringin Barat kita ada 18 puskesmas di 6 kecamatan. Itu puskesmas induk atau termasuk juga pembantu? Itu Mas Indo, karena di 6 kecamatan ini ada 18 puskesmas induk dan puskesmas induk ini memiliki jaringannya ini maksudnya yang dibawa koordinasi langsung, yaitu puskesmas pembantu yang ada di setiap desa dan puskesmas dan polindes. Jadi satu desa itu ada yang memiliki satu puskesmas pembantu dan ada satu polindes. Tetapi ada juga yang hanya memiliki puskesmas pembantu dan ada yang memiliki polindes. Nah, kalau kita berbicara anggaran bantuan itu, Bang, kalau dari APBN ya terserap kepada masing-masing puskesmas ya, apakah itu merata dibantukan dengan yang sama dengan anggarannya atau berbeda-beda melihat plotoksi usulan atau bagaimana, Bang? Berbeda-beda, Pak. Karena itu sesuai dengan juknisnya yang ada, itu pembagian besaran bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas itu harus memperhitungkan beban kerja puskesmas, tenaga yang ada di puskesmas yang untuk melaksanakan kegiatan, dan juga geografis puskesmas. Jadi kalau daerah sulit itu relatif memiliki poin tersendiri. Keadaannya, situasi lingkungannya gitu jadi ya. tidak semuanya disamakan setiap puskesmas sekian, itu tidak. Jadi bukan merasa induk di wilayah yang begitu rame tapi aman, tenang dan jalannya mulus, itu tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Apakah geografisnya yang kira-kira dianggap